Nah, rancangan penelitian ini akan kalian seminarkan di depan para penguji. Apakah penelitian kalian layak atau tidak untuk dilakukan? Nah, biasanya kalau misalnya proposal kita ditolak, ya kita harus mencari alternatif penelitian lain. Nah, kalau misalnya diterima, kita tinggal melakukan penelitian saja berdasarkan rancangan yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita seminarkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui agar proposal kalian bisa diterima dan penelitian kalian bisa dilanjutkan. Silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel-channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, apalagi kalau misalnya kalian sekarang sedang di tingkat akhir, ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri proposal penelitian yang baik, yang ini dijamin akan lulus seminar proposal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proposal penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang akan kita lakukan dari mulai bab 1 sampai bab 3 sebetulnya ya, rancangan penelitian ini dari mulai latar belakang, pendahuluan latar belakang, kemudian teori-teori yang kita pakai, sampai dengan di bab 3 kita metode penelitian yang akan kita gunakan. Nah, rancangan penelitian ini akan kalian seminarkan di depan para penguji. Apakah penelitian kalian layak atau tidak untuk dilakukan? Nah, biasanya kalau misalnya proposal kita ditolak, ya kita harus mencari alternatif penelitian lain. Nah, kalau misalnya diterima, kita tinggal melakukan penelitian saja berdasarkan rancangan yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita seminarkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui agar proposal kalian bisa diterima dan penelitian kalian bisa dilanjutkan. Yang pertama adalah terdapat latar belakang masalah yang jelas. Nah, jadi hal yang pertama dan yang paling utama adalah latar belakang penelitian yang jelas. Biasakan di dalam membuat satu latar belakang penelitian itu harus ada satu urgensi kenapa penelitian ini harus dilakukan. Artinya ada masalah. Nah, di dalam pembuatannya, kalimat per kalimat di dalam latar belakang ini hindari hal-hal yang subjektif, ya, yang tidak ada bukti dan tidak ada fakta. Semuanya harus objektif berdasarkan fakta dan data yang kita sampaikan. Nah, jika ada data berupa statistik, itu lebih bagus lagi. Kita harus sampaikan tentu yang relevan dengan masalah yang kita bahas. Nah, ini yang akan memperkuat dan dijamin penelitian kita akan diterima ya saat memang terdapat latar belakang penelitian yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menggunakan jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang relevan dan yang bereputasi baik. Ya, kita gunakan referensi artikel jurnal yang memiliki rating baik atau bereputasi baik. Nah, ini kita bisa cari jurnal-jurnal penelitian yang mendukung dengan masalah penelitian kita di penyedia-penyedia jurnal yang terpercaya ya, yang sudah terindeks, misalnya terindeks Cinta, terindeks Scopus, atau kita bisa lihat jumlah citasi yang digunakan di Google Scholar ya. Makin banyak artikel itu bisa citasi orang, itu artinya lebih baik lagi. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah menggunakan referensi artikel
jurnal yang mempunyai rating yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menggunakan metode penelitian yang sesuai. Nah, biasanya ini berhubungan di bab 3. Dari mulai misalnya populasi, penentuan sampel, analisis data, itu memang harus sesuai dengan masalah yang kita tentukan. Nah, kalau misalnya kualitatif pun sama ya. Apakah ini perlu kualitatif atau kuantitatif tergantung dari masalah dan rumusan masalah yang kita kemukakan di bab 1. Nah, artinya di sini gunakan metode penelitian yang sesuai. Nah, setelah itu yang terakhir adalah ini yang memang sederhana tapi memang mudah dilupakan oleh mahasiswa saat menyusun penelitian, yaitu kerapihan penulisan dan daftar pustaka. Tak jarang ada beberapa dosen meskipun isi proposal kita bagus, namun secara penulisan itu kita tidak teratur atau acak-acakan, itu malas untuk baca proposal kita. Nah, maka dari itu penulisan itu harus rapi, termasuk penulisan daftar pustaka. Di akhir ini kadang lupa ya, mahasiswa kadang lupa menuliskan daftar pustaka atau teknik cara membuat daftar pustaka atau membuat kutipan itu jarang diperhatikan sekali, padahal itu sangat penting sekali. Nah, tips dari saya untuk bisa membuat daftar pustaka yang baik, gunakan menu yang ada di Word berupa referensi ya. Kita bisa buat citasi dengan menggunakan menu itu, atau kita gunakan aplikasi lain seperti Mendeley. Kalau nggak salah saya sudah membuat video cara membuat daftar pustaka yang otomatis, silahkan dicek. Nah, itu ya. Jadi 4 hal itu yang harus kalian perhatikan sebelum kalian menyerahkan proposal penelitian kalian, atau sebelum kalian melakukan seminar proposal penelitian kalian. Jika memang itu terpenuhi dan di tempat itu mempunyai latar belakang yang jelas, kita menggunakan referensi artikel jurnal yang bereputasi baik, lalu metode penelitiannya itu sesuai dan relevan, kemudian penulisannya rapi, serta daftar pustaka yang rapi, dijamin seminar proposal lancar dan akan di ACC ya, akan di ACC. Kalaupun ada revisi pasti sedikit lah ya, pasti ada sedikit dan memang ada penguat saja kalaupun ada revisi. Kalau misalnya itu tidak dipenuhi salah satunya, contoh latar belakang tidak jelas, sudah itu otomatis ditolak. Itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat meskipun singkat ya. Like, komen, dan bagikan lagi kepada teman-teman yang lain agar manfaat ini lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.